Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi statika dan probabilitas dengan contoh kasus pengolahan data nilai UTS. Presentasi ini mencakup langkah-langkah penyusunan distribusi frekuensi, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, serta interpretasi data. Semoga penjelasan ini dapat membantu kita memahami penerapan statika dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami cara menyusun distribusi frekuensi dari sekumpulan data, mampu membuat grafik seperti histogram, poligon, frekuensi untuk memvisualkan data, menghitung ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus, menghitung ukuran penyebaran seperti range, variance, dan standar deviasi. Yang terakhir, mampu menafsirkan data untuk memahami kondisi sebenarnya dari populasi yang dianalisa. Data nilai UTS 100 mahasiswa. Berikut adalah data nilai UTS dari 100 mahasiswa. Data ini akan kita gunakan sebagai dasar untuk membuat distribusi frekuensi dan perhitungan statistik lainnya karena jumlah data cukup besar dan analisa statistik sangat diperlukan agar informasi dapat diolah menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami. Menentukan banyak kelas. Langkah pertama dalam membuat distribusi frekuensi adalah menentukan jumlah kelas. Kita menggunakan rumus Kaggle, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Karena jumlah data adalah 100, maka jumlah kelas sekitar 8. Jumlah kelas yang tepat akan menghasilkan distribusi yang mudah dibaca dan tidak terlalu rapat atau renggang. Menentukan lebar kelas. Setelah mengetahui jumlah kelas, kita menentukan lebar kelas. Rumusnya adalah selisih di maksimum dan minimum dibagi jumlah kelas dengan rentang nilai 40 hingga 100. Jumlah kelas adalah 8, maka lebar kelasnya adalah 8. Dengan lebar kelas yang seragam, penyusunan tabel frekuensi akan lebih rapi dan konsisten. Baik, kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Pada tabel ini terlihat bagaimana dinilai mahasiswa dikelompokkan ke dalam interval kelas tertentu. Terdapat kolom titik tengah frekuensi absolut, frekuensi relatif, hingga frekuensi kumulatif. Tabel ini memandatkan data mentah sehingga pola distribusi nilai mudah kita amati seperti presentasi nilai yang tinggi. Kita masuk ke grafik histogram. Grafik histogram ini menunjukkan sebaran nilai mahasiswa dalam bentuk grafik batang. Setiap batang mewakili kelas interval dan tinggi batang mewakili frekuensi. Dari histogram ini kita dapat melihat apakah sebaran nilai cenderung normal, meningkat ke kanan atau meningkat ke kiri. Polygon the frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah kelas. Grafik ini mempermudah kita mengamati tren kenaikan atau penurunan frekuensi antar kelas. Polygon juga sangat berguna untuk membandingkan dua set data secara visual. Ukuran pemusatan terdiri dari mean, median, modus. Mean menunjukkan rata-rata nilai mahasiswa, median menunjukkan nilai tengah ketika data diurutkan, modus adalah nilai yang paling sering dimuncul. Ketiga, ukuran yang sangat penting untuk menggambarkan pusat dari distribusi data. Hasil perhitungan pemusatan dari data yang dianalisa diperoleh bahwa nilai rata mahasiswa adalah sekitar 75. Nilai median yang berada di sekitar 75 menunjukkan distribusi data cukup seimbang atau simetris. Modus menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Ukuran penyebaran digunakan untuk mengetahui seberapa jauh dan variasi data terhadap rata-ratanya. Range menunjukkan jarak antara nilai tertinggi atau terendah. Variance mengukur seberapa penyimpang data. Standar deviasi adalah akar dari varian, merupakan indikator penting untuk mengetahui tingkat variasi. Hasil perhitungan nyebaran berdasarkan perhitungan diperoleh range sebesar 60. Variance dan standar deviasi bernilai cukup besar, yang artinya terdapat variance yang cukup tinggi dalam nilai mahasiswa.
Dengan kata lain, performa mahasiswa tidak terlalu homogen. Oke, kita masuk ke contoh kasus dan intervensinya. Dengan melihat tabel dan grafik, kita menyimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa mendapatkan nilai dengan rentang 68 hingga 87. Rata-rata nilai menunjukkan performa kelas cukup baik, namun standar deviasi yang tinggi mengindikasi bahwa kemampuan mahasiswa bervariasi. Ini berarti mahasiswa berprestasi sangat tinggi dan ada juga nilai cukup rendah. Baik, di kesempatan ini kita akhiri dengan kesimpulan dari analisis ini adalah pertama adalah sebaran nilai mahasiswa cukup luas. Kedua, ukuran pemusatan menunjukkan distribusi mendekati simetris. Ketiga, grafik histogram dan poligon membantu kita memahami pola data dan lebih jelas. Keempat, tabel distribusi frekuensi adalah alat penting untuk merangkum data dalam jumlah besar. Sumber referensi berikut daftar referensi utama yang digunakan dalam penyusunan materi, yaitu buku-buku statika dasar dan terapan seperti Paul, Sujana, dan Montgomery Star modul resmi yang statika probabilitas dari Unsia secara langsung. Demikian kami tutup presentasi ini menggunakan analisis statika dan probabilitas menggunakan contoh kasus nilai UTS. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan memahami penerapan statika dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.